Oke, untuk hari ini kita bakal belajar SIMDIK, di mana kita akan belajar yang namanya Microsoft Office ataupun Office Word. Oke, untuk pertama kita lihat di tanda start, yaitu yang pojok kiri bawah. Kita klik di start, lalu ada tombol seperti search ataupun cari seperti ini di sebelah tombol start, terus diklik, lalu teman-teman klik Word. Word di sini Bapak pakainya 2013, boleh diklik. Oke, untuk membuat page baru ataupun tulisan baru, kita klik blank dokumen. Lalu untuk mengubah paper ataupun kertas, teman-teman bisa pilih di page layout, size, yaitu di page layout, menu di page layout, lalu di submenunya ada page setup, yaitu size. Lalu size ini diklik, nanti akan muncul yang namanya ada pilihan. Biasanya ada A4, ada letter, yaitu kertas yang sekilas kayak A4 tapi lebih lebar ke bawah. Nah, teman-teman bisa atur size-nya di sini. Karena Bapak memakainya sentimeter, sini teman-teman bisa diatur. Tapi biasanya A4 itu udah defaultnya dari komputer, sudah ada, tinggal dipilih aja A4 gitu. Oke, di sini Bapak memakai kertas A4. Lalu untuk mengetahui yang namanya beberapa tools yang ada di Office, teman-teman pergi ke Home. Nah, seperti biasa Bapak memberitahu bahwasanya kemarin kan pernah bilang apa ya, tolong lihat typing tutor, ya kan? Nah, typing tutor itu kayak ini, typing tutor. Dia ada aplikasi, ada yang namanya seperti game. Ini typing tutorial luar. Nah, seperti ini yang biasa Bapak pakai, typing tutorial. Keyblaze. Ya, teman-teman kalau misalkan ada yang punya laptop ataupun sering main ke warnet, download yang namanya Keyblaze. Keyblaze typing tutor. Nanti dia bakal ngarahin teman-teman nih buat telunjuk itu yang kiri di F. Biasa di F itu ada yang namanya kayak strip agak muncul dikit nih. Terus di K itu telunjuk kanan, lalu sebagainya. Nanti dari sini ke sini, dari sini ke sini, begitu juga yang lain. Spasi mainnya ibu jari. Typing tutor. Download yang namanya Keyblaze typing tutor. Oke, lanjut. Oke, di menu Home kita bisa ngeliat di sini ada font. Font di sini bisa kita ubah sebagaimana kita mau. Misalkan Noven. Di sini Bapak makainya Calibri. Size bisa kita atur. Biasanya default, entah itu tugas, entah itu skripsian, entah itu penelitian, biasanya 12 itu adalah defaultnya. Lalu untuk fontnya teman-teman bisa
pilih biasanya itu Times New Roman. Times New Roman. Nih. Biasanya penelitian skripsi ataupun paper dan yang lain tulisan biasanya pakai font Times New Roman. Nah, lalu di samping sini ini adalah pembesar font ataupun pengecil font. Oke gitu, menurut Bapak ribet, langsung aja pilih font 12. Lalu di sebelah sini teman-teman bisa melakukan yang namanya klik dulu ya. Terus di blok itu bisa pakai Ctrl A ataupun di manual seperti ini. Nah, di sini di pilihan menu ini kita bisa seperti ini, yaitu yang paling atas ini sentence case, yaitu depannya D, yang Herman ini hanya kecil. Lalu kalau misalkan pilihan di bawah lower case, depannya kecil, pokoknya kecil semua lah. Terus upper case itu jadi gede semua hurufnya, kapital. Lalu ada di sini yang namanya capitalize each word, ataupun yang depannya gede, tapi yang selain itu kecil semua. Terus ini pilihan ya, mungkin buat nulis rumus ataupun status alay seperti itu. Nah, depannya kecil, yang lain gede semua. Biasanya untuk memakai ini jarang Bapak. Ini buat iseng-iseng aja sih pakainya. Seperti itu. Lalu ini tidak terlalu dipakai karena ini hanya men-set ke default yang pertama tadi kita pakai. Lalu ada gitu ya, pilihan bold atau di tulisan kerang jadi ya. Terus teman-teman lihat di sini ada muncul yang namanya jalan pintasnya itu CTRL plus B. Jadi CTRL terus pencet B, secara otomatis dia akan bold. Kalau di CTRL B lagi dia seperti semula. Lalu selanjutnya adalah italic itu jadi jalan pintasnya CTRL I, dimana dia bakal miring seperti ini. Biasanya tulisan miring seperti ini untuk misalkan kalau di penelitian itu kayak ada yang namanya bahasa Inggris, misalkan open file ini, open itu bahasa Inggris, filenya itu bahasa Inggris, jadi teman-teman tulisannya di italic atau dimiringin. Kalau bahasa Indonesia biasa ya biasa seperti ini. Lalu ada yang namanya underline atau CTRL U seperti ini. Jadi nama bawah teman itu ada garis. Biasanya ini dipakai untuk laporan yang bawah, misalkan ya anak-anak AP ataupun anak-anak TKJ bikin laporan ataupun estimasi sesuatu, pasti ada tanda tangan kan, biasa terletak di bawah. Lalu ada nama teman-teman. Nah, biasanya itu memakai underline. Lalu di sini untuk di blok, kayak bisa dibilang nulis sesuatu yang kayak ditandain gitu loh teman-teman. Lalu di sini cara untuk menulis misalkan 12 satuannya 2 gitu kan. Misalkan contoh ya, kita ke bawah 12, terus misalkan satuannya 16. Nah, 16 kita blok, lalu kita klik yang X seperti ini, ataupun CTRL sama dengan CTRL sama dengan, atau diklik seperti ini.
maka secara otomatis 16-nya bakal jadi satuan si 12 seperti itu. Oke, misalkan kalau di anak TKJ dia 12 heksadesimal, jadi 12 16, satuan 16. Lalu kalau kita klik yang X2, maka 16 bakal jadi kuadrat ataupun pangkat. 12 pangkat 16 seperti itu. Kita klik lagi dan normal. Lalu di sini untuk gaya-gaya penulisan atau bisa dibilang outline-nya tulisan kita kayak gini tuh, 16 jadi kayak outline-nya seperti ini atau outline-nya seperti ini. Coba kita perbesar biar kelihatan semua ya. Untuk gaya tulisan di sini yang namanya color ataupun warna, kayak misalkan teman-teman kalau di buku biasa kan itu ada yang namanya apa ya, di stabilo lah gitu ya, bisa di stabilo hijau dan sesuai dengan warna yang teman-teman mau. Lalu di sini ada yang namanya color untuk tulisannya. Dengan tulisan biasa kan warnanya hitam tuh ya. Terus warnanya kita bisa ubah jadi misalkan hijau atau biru atau merah. Itu ini untuk colornya. Lalu di sampingnya ada tata letak paragraf. Misalkan menulis sesuatu. Nah, di sini kita bisa rapikan ya nama paragraf. Biasanya kalau bikin laporan itu pasti pakai Justify. Pakai Justify itu untuk dirapikan, kiri kanannya itu rapi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nulis sesuatu sampai pojok sini pasti terapi, rata kiri dan kanan. Kalau teman-teman tulis di sini, ratanya di kiri doang, di kanannya di sini nih pasti acak-acakan, ada yang lurus, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Nah, kalau ini rata tengah, center. Kalau misalkan teman-teman penasaran ya, misalkan ini apa ya jalan pintasnya, CTRL apa ya? Buat align itu CTRL, terus center biasa CTRL-E. Teman-teman arahin aja kursornya ke sini. Nggak usah diklik, diarahin aja. Ntar bakal muncul yang namanya jalan pintas atau jalan cepatnya untuk dilakukan seperti ini gitu. Cuman nggak semuanya kayak ini. Font color kita lihat ya, nggak usah diklik tuh, dia nggak muncul yang namanya buat apa ya, jalan pintasnya, tombol jalan pintas. Ini adalah tipe paragrafnya. Nah, di sini teman-teman biasanya kok nulis tugas paper atau apa gitu ya, biasanya ada yang pakai titik seperti ini, ada yang pakai ini. Biasanya proposal remaja masjid ataupun proposal apa ya, Karang Taruna biasa pakai kayak gini-gini, dan itu sudah otomatis kalau teman-teman enter ke bawah terus lagi katanya otomatis. Kalau misalkan di enter lagi dia nggak bakal muncul, jadi paragraf baru seperti itu. Begitu juga nomor ataupun huruf, nomor 1 atau poin A, poin B, poin C, atau poin I1, poin I2 dan seterusnya. Sama kayak tadi, kalau kita enter muncul, tapi kalau kita enter lagi nggak usah diketik, dia bakal hilang seperti itu.
Ini juga sama. Biasanya kalau yang ini nih dipakai multi level di sini dipakai untuk yang namanya skripsian atau penelitian, biar abjad gitu. Ada 1.1, 1.2 kayak ini nih. 1.1 seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya untuk apa ya? Perenggangan tulisan. Teman-teman lihat ya di sini ya. Noven Herman sampai di sini nih. Jarak antara line 1 dengan line 2 agak dempet. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Biasanya di penelitian, skripsi dan tugas defaultnya 1,5 seperti ini. 1,5. Kalau ini tinggal geser ke kanan, geser ke kiri. Kalau menurut Bapak ini kurang kepake dikarenakan kita bisa memakai yang namanya rule. Ini kan belum muncul apa-apa ya. Kita pergi ke view, munculkan yang namanya rules. Nah, kita bisa main di rules ini. Geser sini yang di bawah buat di paragraf yang di bawahnya. Kalau yang di atas itu untuk mengatur yang namanya paragraf awal dari Noven tuh. Tuh, paragraf awal. Misalkan kita hapus ya. Tuh, paragraf awal. Kalau yang bawah buat ngatur yang paragraf bawahnya. Oke, untuk yang di bawahnya lagi Guardians jarang dipakai. Ini navigation paling. Nah, navigation itu untuk memunculkan namanya, kayak misalkan teman-teman bikin yang kayak ini nih. Ini Bapak bikin heading. Misalkan bab 1. Lalu Bapak bikin lagi yang namanya backpack, yaitu buat nambah halaman. Ini ada bab 1. Lalu Bapak bikin bab 2. Balik lagi ke home. Tadi kan head 1 ya. Kita bisa pakai head 2 dengan pengaturan yang sudah kita atur. Nah, bakal muncul di sini. Sini kan bab 1 di halaman 1. Kita klik di halaman 1. Bab 2 di halaman 2. Tuh. Halaman 2. Itu adalah gunanya yang namanya navigation pane. Buat munculin ini. Biar teman-teman nggak ribet di saat melakukan tugas. Nggak usah scroll bawah banget gitu kan. Jadi tinggal lihat ini aja. Klik bakal muncul ke halaman yang kita tuju. Seperti itu. Lalu di sini yang style tadi yang buat kita munculin navigation pane bisa kita atur. Misalkan ini kan warnanya biru nih ya. Kita atur di sini. Modif. Klik kanan di yang namanya heading 1. Klik kanan terus muncul modif. Diklik modifnya. Lalu ini warna masih biru, kita ubah jadi warna hitam. Biasanya bab itu di bold. Udah kita bikin bold. Lalu tengah kita bikin center. Lalu kita formattingnya ini fontnya ubah Times New Roman. Biasanya berapa ya? Antara 14 atau 16 gitu Bapak. Bisa dipilih di format sini yang pojok kiri bawah format untuk mengatur font itu tulisan
Terus paragrafnya misalkan mau dibikin agak jauh ataupun dekat bisa diatur. Terus border ataupun garis dan seterusnya, itu numbering dan lain-lain. Nanti bakal default di heading 1 yang kita modif. Terus klik OK. Jadi ketika kita bikin bab 1, bab 2, misalnya kayak gini, ini kan bab 2 ada, kita bikin bab 3. Nah, kita blok, langsung klik heading 1. Jadi otomatis tuh lagi. Yang tadi tulisannya Calibri size 11 ya kan. Habis itu kita klik heading 1 yang tadi udah kita modifikasi, maka akan secara otomatis muncul seperti ini 3, dan di sini juga muncul. Tinggal diklik saja. Seperti itu untuk pelajaran pertama. Ini adalah pengetahuan tentang Office Word, yaitu menu home, dimana sub menunya ada font, ada paragraf, ada style gitu. Oke, terima kasih, tetap semangat untuk pelajarannya, jangan sampai bosan. Saran dari Bapak, kalau misalkan nggak ada laptop ataupun komputer, main ke rumah temennya yang mungkin punya, ataupun main ke warnet gitu aja, biar biar terbiasa megang keyboard lah gitu. Masa anak zaman sekarang keyboard aja nggak biasa megang, kan nggak lucu lah, nggak make sense, nggak masuk di akal maksudnya gitu. Anak zaman sekarang harus terbiasa megang keyboard lah, minimal seperti itu. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.